Oke, baik. Selamat malam Bapak dosen, Pak Robert Kurniawan. Saya Adrian Kesar Pratama Lubis, mewakili kelompok 2, akan melakukan presentasi hasil penelitian yang kami lakukan. Judul penelitian kami adalah Analisis Sentimen Hilirisasi Nikel di Indonesia pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Untuk latar belakang penelitian, saat ini itu dunia sedang mengalami pergeseran bahan bakar dari minyak bumi menjadi listrik, yang mana itu berbahan dasar nikel. Berkaitan dengan hal ini, pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu dimuat bahwa mineral dan batu bara tidak diizinkan untuk diekspor ke luar negeri sebelum diolah dan dimurnikan. Pasca undang-undang ini juga terjadi penambahan jumlah smelter nikel di Indonesia yang cukup signifikan. Bisa dilihat, sejak tahun 2020 terjadi tren positif peningkatan ekspor industri nikel di Indonesia, yang mana mencapai 1.257,51 ton pada tahun 2023. Hilirisasi dan penambahan smelter itu dinilai bisa meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan ini, seperti pengeringan sungai, degradasi fungsi hutan, sedimentasi sepanjang pantai, maupun efek gas rumah kaca. Ini penelitian terdahulu yang kami gunakan, itu ada 3 yang utama. Kemudian research gap, ada 2 research gap. Yang pertama, belum banyak penelitian tentang hilirisasi yang melihat tema tersebut dari perspektif masyarakat luas. Selain itu, belum ada analisis sentimen terkait kebijakan hilirisasi nikel. Yang kedua, penelitian yang ada, yaitu berkaitan dengan hilirisasi industri, itu belum dilakukan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Tujuan penelitian, yang pertama, melihat sentimen publik terhadap program hilirisasi nikel. Kemudian, membandingkan akurasi klasifikasi sentimen dengan model KNN, SPM, dan night bias. Ada 3 alur penelitian utama yang kami lakukan. Yang pertama pengumpulan data, pre-processing data, dan processing data. Untuk metode klasifikasi, itu sudah saya jelaskan sebelumnya, itu KNN, SPM, dan night bias. Untuk evaluasi model klasifikasi, ada 4. Yang pertama adalah akurasi, kedua recall, ketiga precision, dan keempat adalah F1 score. Ini adalah hasil scraping yang kami lakukan. Diperoleh sejumlah 1.874 tweet yang telah dibersihkan dan terstandarisasi. Jadi dilakukan untuk menghilangkan elemen-elemen yang tidak diperlukan atau akan mengganggu dalam analisis. Kemudian dilakukan proses labeling secara manual. Bisa dilihat bahwa untuk yang positif ada 646, negatif ada 651, dan netral ada 577. Untuk tahap preprocessing itu ada 5 tahapan utama. Yang pertama itu adalah scaffolding, normalization, stemming, tokenisasi, dan stop word removal. Setelah dilakukan preprocessing, kami melakukan visualisasi data atau analisis deskriptif dengan menampilkan word cloud untuk masing-masing sentimen. Ini pada sentimen positif. Bisa dilihat kata-kata yang paling banyak muncul frekuensinya itu adalah Pertamina, Jokowi, komoditas, perintah, kapasitas, baterai, investasi, ekspor, dan sebagainya. Word cloud untuk sentimen negatif, kata-kata yang paling banyak muncul, yang paling besar itu adalah Cina, smelter, tenaga kerja asing, uang, rejim, jebol, untung, dan industri, juga sebagainya. Untuk model terbaik kami memperoleh yaitu adalah SPM dengan nilai akurasi 0,83. Artinya 83% dari observasi itu berhasil diklasifikasikan tepat sesuai dengan kelas sebenarnya. Ini adalah confusion matrix dari model terbaik tadi. Kemudian kami melakukan pemodelan topik sentimen untuk masing-masing sentimen. Yang pertama untuk sentimen negatif. Berdasarkan grafik coherence score bisa dilihat dengan nilai coherence score itu sekitar 0,45. Kemudian 0,45 ini ditandai dengan bubble berwarna merah bernomor 1. Nilai coherence score sebesar 0,45 ini menandakan bahwa topik-topik pada model ini memiliki tingkat koherensi yang moderat. Ini adalah persamaan yang diperoleh dari pemodelan topik sentimen negatif. Topik ini fokus pada hasil hilirisasi nikel dengan perekonomian, namun berkaitan dengan negara lain, yaitu Cina dan juga terhadap listrik. Koefisien pada kata Cina itu sebesar 0,021, menunjukkan bahwa atribut Cina itu memiliki probabilitas 2,1% untuk muncul dalam topik ini. Ini menunjukkan bahwa diskusi tentang Cina cukup signifikan dalam konteks topik ini.
Untuk sentimen positif itu diperoleh nilai coherence score sekitar 0,46, ditandai dengan bubble berwarna merah itu yang paling besar. Untuk pemodelan topik sentimen positif, topik ini mengandung kata-kata yang mengandung dukungan kepada hilirisasi nikel dengan melibatkan perusahaan lokal dan juga mengedepankan sinergi terhadap keselamatan pekerja. Selain itu, koefisien atribut PT merupakan yang paling besar, yaitu sekitar 0,038, yang berarti kata PT untuk muncul dalam topik ini memiliki peluang sebesar 3,8%. Untuk kesimpulan, pada sentimen negatif, dampak hilirisasi nikel terhadap perekonomian Indonesia mencerminkan kekhawatiran akan dominasi China dalam penerimaan keuntungan ekonomi, dengan sentimen negatif yang menyoroti minimnya manfaat yang dirasakan oleh Indonesia dibandingkan dengan China. Pada sentimen positif, menunjukkan adanya dukungan bagi program pemerintah untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional. Untuk sarannya, kelompok kami ada dua. Yang pertama, pemerintah memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait hilirisasi nikel dengan mendirikan forum dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kedua, untuk penelitian sejenis selanjutnya, sebaiknya melibatkan sentimen berbasis aspek untuk meninjau opini masyarakat terhadap hilirisasi nikel dari berbagai seperti aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Terima kasih.